Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ifata Zulfa, Naila Faizatul Rizki, Nafidah Isnah, Indra Ismail Daulay, dan Sabila Safitri akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai morfem dalam mata kuliah Ilmu Lughoh. Yang pertama yaitu pengertian morfem yang akan disampaikan oleh Mbak Naila Faizatul Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul morfem. Pada bab pertama yaitu pengertian morfem. Morfem itu berasal dari kata morpe yang berarti bentuk kata dan ema yang berarti membedakan arti. Nah, sedangkan pengertian morfem menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama, morfem adalah suatu satuan gramatika terkecil yang mempunyai makna. Yang kedua, morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil, yang tidak dapat dibagi atas bagian makna yang lebih kecil. Terus, yang ketiga yaitu morfem adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata dan yang dapat dibedakan artinya. Nah, dari ketiga pengertian tersebut, kita bisa ambil intinya. Nah, intinya yaitu morfem adalah suatu gramatika terkecil yang memiliki makna, yang makna tersebut tidak bisa diidentifikasi menjadi makna yang lebih kecil lagi. Kita langsung masuk ke contohnya aja. Contoh yang pertama itu berpakaian. Nah, di dalam kata berpakaian itu terdapat 3 morfem. Yang pertama yaitu yang kedua yaitu pakai, yang ketiga yaitu an. Contoh lagi ya, seperti kata bermain. Nah, di dalam kata bermain itu terdapat 2 morfem. Yang pertama yaitu yang kedua main. Sedangkan morfem dalam bahasa Arab adalah makna fungsional yang menentukan jenis kata istilah nomatif seperti ismiyah, verbal, dan verbal fi'liyah, atau menentukan jenis dalam istilah mudzakkar muannas, atau bisa jadi menentukan jumlahnya, yakni seperti mufrad, musanna, jamak, serta dari makna dan fungsi yang dilakukan oleh penambahan atau imbuhan terbatas pada bentuk morfologi yang diwakili oleh prefiks dan sufiks. Seperti contohnya, kita masuk langsung contoh aja biar gampang difahami ya. Seperti contohnya yahtarimuna. Nah, di dalam yahtarimuna itu terdapat beberapa morfem. Yang pertama yaitu huruf ya. Nah, huruf ya di awal kalimat kita bisa biasa menyebut fi'il mudhari' yang menjelaskan tentang makna sekarang. Terus yang kedua yaitu dari haroma yang terdiri dari kata dasar yang mengungkapkan arti asli atau bisa dinamakan kata kerja. Terus yang ketiga ta yang mengekspresikan morfem dari kata kerja ifta'ala yang mengungkapkan bab verbal. Terus yang keempat yaitu sufiks wawu, dan kelima sufiks nun. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis morfem yang akan disampaikan oleh Mbak Nafidah Isnah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai jenis-jenis morfem. Apa saja jenis-jenis morfem itu? Nah, secara lazim atau secara umum, morfem itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, morfem bebas atau free morfem, dan yang kedua morfem terikat atau bond morfem. Selain 2 morfem yang saya sebutkan tadi, ada juga jenis-jenis morfem lainnya seperti morfem utuh dan morfem terbagi, morfem segmental dan morfem suprasegmental, morfem beralomorf zero, serta morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Lanjut saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai morfem bebas dan morfem terikat. Apa itu morfem bebas? Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kata. Contohnya adalah kata kursi. Nah, kata kursi ini bisa berdiri sendiri dalam satu kalimat. Kata kursi ini memiliki makna, yaitu tempat duduk yang memiliki kaki dan memiliki sandaran. Kemudian adalah morfem terikat.
Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri karena ia harus digabungkan dengan morfem lain agar membentuk suatu kata. Contoh morfem terikat ini adalah afiks. Afiks adalah bentuk terikat yang apabila digabungkan ke dalam kata dasar akan mengubah makna gramatikal. Proses afiks ini disebut afiksasi. Nah, afiksasi ini terdiri atas 4 proses, yaitu yang pertama adalah prefiks atau awalan, yang kedua adalah sufiks atau akhiran, yang ketiga adalah infiks atau sisipan, dan yang keempat adalah konfiks atau awal dan akhiran. Yang kedua adalah morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh dan morfem terbagi ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk formal yang dimiliki oleh morfem itu sendiri. Apakah ia merupakan satu kesatuan yang utuh atau ia merupakan bagian yang terpisah dari morfem lain. Semua kata dasar seperti saya, kaki, lampu, dinding itu merupakan morfem utuh. Kemudian morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang terbagi menjadi 2 bagian dan berjauhan secara linear. Semua konfiks itu termasuk ke dalam morfem terbagi. Contoh morfem terbagi adalah konfiks berkan pada kata berlandaskan. Yang ketiga adalah morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental dan dapat disegmentasikan. Contohnya adalah kata bahasa. Kata bahasa ini dapat disegmentasikan atau dipecah menjadi 3 suku kata, yaitu ba, ha, dan sa. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, ritme, dan lain sebagainya. Menurut sumber yang saya baca, dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan morfem suprasegmental. Yang keempat, ada morfem beralomorf zero. Morfem beralomorf zero ini adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berupa bunyi segmental dan tidak pula berupa unsur prosodi atau unsur suprasegmental, tetapi alomorfnya ini berupa kekosongan. Yang terakhir adalah morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses pada morfem lain. Contohnya adalah aku, ibu, ayah, dan lain-lain. Sebaliknya, morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak memiliki makna pada dirinya sendiri sebelum ia berproses dengan morfem-morfem yang lain. Contohnya adalah morfem-morfem afiks. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis morfem dalam bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Mbak Sabila Safitri. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis morfem dalam bahasa Arab. Yang pertama, al-hurul morfimu, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang bisa digunakan secara bebas tanpa terikat dengan morfem lain. Seperti contoh, adimun, olamun, kitabun, dan alimun. Yang kedua, al-muqidul morfimu, morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa digunakan secara bebas, tetapi harus digabung dengan morfem lain. Seperti contoh, alif dan tak taknis untuk jamak muannas salim. Contoh, mukminat, ya nun dan waw nun untuk jamak mudzakkar salim. Contoh, muslimuna, mukminuna. Tak marbutoh untuk muannas. Contoh, tholibatun. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu as-salibul morfimu, morfem zero. Morfem zero adalah morfem yang tidak diucapkan dan juga tidak dituliskan, tetapi tersembunyi atau terbuang karena huruf ilah, seperti dhamir mustatir dan harokat i'rab yang muqaddarah. Contoh, usyahidu an ra'aita al-mujrimina. Lalu yang keempat
identifikasi morfem yang akan disampaikan oleh Mas Indra Ismail Baik, Daulay. langsung saja di sini saya melanjutkan dari pemakalah sebelumnya, dan saya menjelaskan poin tentang identifikasi morfem. Kita baca apa yang tertulis di makalah. Di situ tertulis Khair menjelaskan cara mengidentifikasi sebuah bentuk adalah morfem atau bukan dengan satu, melihat kesamaan arti dan kesamaan bentuknya. Dua, mengetahui atau mengenal maknanya. Cara itu dikenal istilah deretan morfologik. Selain itu, mengidentifikasi morfem juga dapat dilakukan melalui hierarki bahasa atau hierarki kata. Masuk ke deretan morfologik. Deretan morfologik itu apa? Nah, yang dimaksud dengan deretan morfologik ialah suatu daftar yang memuat kata-kata yang saling berhubungan baik dalam bentuk maupun artinya. Sebagai contoh, dari kata berdatangan atau kedatangan atau langsung saja saya sebutkan deretannya. Berdatangan, kedatangan, didatangkan, mendatangkan, didatangi, mendatangi, datangkan, datangi, pendatang, dan kata dasarnya itu datang. Itu semua berasal dari kata datang. Berdasarkan perbandingan kata-kata yang tertera dalam deretan morfologik di atas itu, dapatlah disimpulkan adanya bentuk yang sama dan mempunyai arti yang sama, yaitu dari kata dasarnya, yaitu datang. Oleh karena itu, bentuk datang adalah sebuah morfem, sehingga dapat dipastikan bahwa kata berdatangan terdiri dari morfem datang dan morfem ber dan an. Kata kedatangan terdiri dari morfem datang juga, dan ke dan an. Begitu juga seterusnya. Baik, langsung kita masuk ke poin yang hierarki. Hierarki, bila dalam deretan morfologik dapat ditentukan morfem-morfem dalam satuan. Dalam hierarki kata, pada prinsipnya dibicarakan mengenai unsur langsung yang membentuk kata itu. Kata berdatangan terbentuk dari unsur langsung ber, datang, dan an. Dan bila dibuat bentuk diagram seperti contoh yang ada di makalah atau di PPT bisa dilihat oleh teman-teman. Oke. Nah, di situ bisa dilihat sendiri contoh dari diagramnya untuk yang poin hierarki. Dan yang terakhir yaitu identifikasi morfem dalam bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Mbak Ifata Zulfa. أيوة يا أصدقائي نستمر كما عرفنا المورفمات في اللغة العربية هي حروف ذات معنى وتعمل نحويا مثل حروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم. جميع الحروف المشار إليها لها معنى في الواقع، لكن لا يمكن فهمها ما لم يتم تضمينها في الجملة. Nah, maksudnya adalah jelaskan bahwa morfem dalam bahasa Arab adalah huruf-huruf yang bermakna dan berfungsi secara gramatikal. Maksudnya itu secara gramatikal adalah sesuai dengan tata bahasa. Kalau dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan kaidah-kaidah bahasa yaitu yang dinamakan dengan qawaid. Seperti tadi disebutkan bahwa seperti huruf jar, huruf nasab dan huruf jazm. Yaitu kita ketahui huruf jar adalah contohnya min, ila, an. Cuma huruf nasbi yang familiar dengan an, lam, dan huruf-huruf jazm dan adalah
diantaranya ulang seperti itu, dan semua tersebut dimasukkan sebagai memiliki makna, tidak bisa dipahami kecuali yang masuk dalam sebuah kalimat, seperti min, menyadari seperti itu. Jadi bisa bernilai makna yang tadi gabung dengan seperti min minal madrasati, minal madrasati. Oke, baik. Imam morphemes bil Arabiyah la tujad mustalahat muhaddadah fil lughatil Arabiyah al kalimat morfem fil lughatil Arabiyah al mustalah ma'khud bil kamil min al lughatil Injiliziyah al morfem. Wabitali fa'inal ma'na huwa nafsul mustalah morfem fil lughatil Injiliziyah. Fil lughatil Injiliziyah huwa wahdah min syakl lughah allati laha ma'na khas biha wala yumkin fahmziha maratan ukhra. Ala sabilil misal, mungkin Indonesia yakni mau ke fil Arabiyah ya kama arafna anfal berdoa sih ya pasti. Baik, hasanan yashrah an-namorf wa morfem fil lughatil Arabiyah sama di sawa di as-sighat wal wazn, yakni makna yang terkandung atau yang ditunjukkan al-wazan itulah morfem. Nah, sedangkan sighat yang mengikuti wazan itulah morfem. Di sini kita fokus ke morfem. Contoh, doroba situ merupakan morfem dengan morfem fa'al. Jadi kita menggali maknanya di situ yang bermakna alam musyarakah. Kita tahu bahwa musyarakah adalah dua orang melakukan saling timbal balik, melakukan sesuatu secara timbal balik. Seperti contoh yang tadi fa'ala doroba zaidu amro. Jadi zaid dan amro saling memukul. Tayyib Rifqan bil khair min ajli tahdid wahdah min syakl morfem amma yajib an nuqarrir an-namudaj fi wujudi ashkal ukhra idza tabayyan anna hadha an-namudaj qadir ala tawajjud marratan ukhra bi syakl mutakarrar fi ashkal ukhra fa inna hadha syakl huwa morfem ay syarti. Tayyib wa awdah abdul khair kaifiyatut ta'aruf ala syakl morfem min amla ay tariqi al-awwal yakni ta'rif tasyabuhi fil makna wa tasyabuhi fis syakl wasani yakni ta'rif au ta'rif makna. Adatan fi hadhihi tariqatiha sama morfologik Indonesia ya, morfologik kan kama arafna syarah min taqidul mulai atau fi al-akhir anifan fil awal pada di asal itu ada perbedaan morfologi dan hierarki. Kama arafna morfologi fil lughatil arabiyyah yakni sama asyartiyah mungkin yakni qaimatu tahtawi ala kalimat murtabitah bisyakl wal makna, bisyakl wal makna, ya kan? Jadi
itu selalu datang yang memuat kata-kata yang saling berhubungan baik dalam bentuk maupun artinya, seperti yang tadi sesuai dengan Abdul Khairat masuk klasifikasinya. Cuma mawjud jeritan morfologik wa hierarki, yakni tatimmu munaqashatu tasalsul al-harami lil kalimat min haitsu mabda haula al-anasir al-mubasyarah allati tatakawwanu minha al-kalimah. Jelaskan bahwa sementara pada jeritan hierarki, pada prinsipnya dibicarakan mengenai unsur langsung yang membentuk kata tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kekurangan, kami mohon minta maaf sebesar-besarnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.